amanatkan pada akhir Desember penataan non-ASN ini akan perlu segera diselesaikan. Penataan non-ASN sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian untuk memenuhi P3K sesuai dengan kebutuhan instansinya, kemudian juga untuk memperjelas status kepegawaian dari tenaga non-ASN, kemudian ada pemetaan dan identifikasi tenaga non-ASN dan mendorong tenaga non untuk tahun 2024, tenaga non-ASN tahun 2024. Mungkin ini juga kami melanjutkan program yang lama yang harus kita selesaikan. Mungkin Pak Mardhani masih ingat mungkin ya Pak Mardhani, kaitannya kita punya guiding principle bahwa arahan pada saat itu adalah kita menghindari PHK massal dengan tidak mengurangi pendapatan saat ini, kemudian juga menghindari pembengkakan anggaran serta sesuai dengan regulasi yang ada. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saat ini tahun 2024 pemerintah telah menetapkan kebutuhan CASN sebanyak 2,3 juta. Dari jumlah tersebut baik instansi pemerintah dan pusat telah mengusulkan sebanyak 1.289.824 instansi, dan tindak lanjutnya Kementerian Kemenpan tentu saja akan berkoordinasi dengan BKN dan nanti kita akan seleksi tenaga non-ASN ini tentunya akan kita upayakan selesai pada tahun ini, dan seleksi PPK untuk tahun 2024 untuk penataan tenaga non-ASN nanti akan terdapat mekanisme dan prioritas serta kriteria untuk pelamarnya. Jadi formasi ini Bapak dan Ibu ini 100% untuk tenaga non-ASN. Jadi untuk P3K ini memang diperuntukkan untuk tenaga non-ASN. Jadi ini sesuai hasil kesepakatan dengan Komisi 2 adalah yang berdasarkan data di BKN. Saat ini seleksi P3K sudah berlangsung Bapak dan Ibu sekalian, dan sudah sampai pada seleksi administrasi. Itu kira-kira ada 3 hal yang Bapak dan Ibu sekalian program-program 100 hari yang harus kami lakukan, utamanya memang yang sudah kami sampaikan komitmen untuk diselesaikan di akhir tahun, terutama penyelesaian tenaga non-ASN dan juga penyelesaian bagaimana mekanisme organisasi untuk kementerian dan lembaga, karena semuanya menunggu. Organisasi kementerian yang baru semuanya menunggu, dan kita terus bergerak terus bersama-sama Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas untuk penyelesaian terhadap organisasi dari kementerian lembaga. Sementara demikian, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, mengakhiri penjelasan kami, tentu saja kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih atas atensi segenap pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Civil Society. Insya Allah ini menjadi concern kita semua di periode ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada PLT Kepala BKN Republik Indonesia. BKN, bahwasannya BKN menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. Dalam menjalankan tugas tersebut, BKN melaksanakan beberapa fungsi. Yang pertama adalah perumusan penetapan kebijakan teknis manajemen ASN, kemudian pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, yang keempat penyelenggaraan pelayanan atas pelaksanaan kebijakan teknis,
sampai dengan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKN. Dalam penjabaran tugas dan fungsi pada organisasi dan tata kerja BKN yang baru, terdapat penambahan tugas, yaitu pengawasan penerapan sistem merit, di mana fungsi sebelumnya diampu oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Bertambahnya kewenangan yang diberikan kepada BKN tentu berimplikasi pada perluasan penggunaan layanan BKN yang dari sebelumnya berfokus pada manajemen kepegawaian instansi pusat maupun daerah menjadi turut mengawasi penerapan sistem merit di lingkungan instansi pemerintah sampai ke tingkat individu. Bapak Ibu yang saya hormati, BKN telah mengeluarkan surat pada tanggal 5 September tahun 2024 tentang jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun 2024 yang sampai saat ini sedang berlangsung, yaitu seleksi kompetensi dasar CPNS dengan progres sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut. Instansi yang telah selesai melaksanakan seleksi kompetensi dasar sebanyak 8 instansi pusat, instansi yang sedang melaksanakan SKD sebanyak 61 instansi pusat dan 45 instansi daerah, instansi yang akan melaksanakan SKD sebanyak 19 instansi daerah. Pada tahun ini, sebanyak 3.035.723 pelamar sudah dinyatakan lulus administrasi dan ikut seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil. Dalam mengakomodir pelaksanaan SKD CPNS kali ini, BKN telah menyiapkan titik lokasi mulai dari wilayah Nusantara hingga mancanegara, di antaranya 36 titik lokasi kantor BKN, meliputi BKN Pusat, 14 kantor regional, dan 21 UPT BKN. Kemudian BKN juga melaksanakan seleksi di 75 titik lokasi mandiri BKN, 135 titik lokasi mandiri instansi, dan 93 titik lokasi di luar negeri. Berdasarkan surat Kepala BKN tanggal 27 September 2024, jadwal seleksi pengadaan pegawai negeri pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 saat ini sedang berlangsung proses seleksi administrasi bagi pelamar prioritas, tenaga honorer kategori 2, dan tenaga non-ASN yang terdata di dalam database BKN. Progres pendaftaran seleksi P3K sampai dengan 25 Oktober 2024 untuk pelamar guru jumlahnya 251.640. Kemudian untuk P3K teknis yang mendaftar 996.080. Kemudian untuk pelamar P3K tenaga kesehatan sebanyak 92.066 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024 sampai dengan 2029 yang berdampak terhadap pemecahan beberapa instansi, BKN akan melakukan beberapa upaya untuk membantu dalam memastikan layanan kepegawaian dengan akan menerbitkan surat edaran BKN bahwasannya seluruh layanan kepegawaian BKN tetap dapat dilaksanakan oleh instansi lama pada masa transisi sampai terbentuknya Peraturan Presiden, Kelembagaan, dan Peraturan Menteri tentang SOTK instansi baru. Dalam persiapan penataan SDM tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, BKN akan melakukan mapping pegawai existing pada instansi dan selanjutnya akan dilakukan koordinasi antara BKN, Kementerian Pan-RB, dan instansi pemerintah. Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, Badan Kepegawaian Negara melalui platform digital Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN sedang menyusun langkah-langkah yang dilakukan terhadap kementerian atau lembaga terdampak dari adanya Kabinet Baru Merah Putih. Yang pertama, memastikan layanan manajemen ASN tidak terganggu dan berkoordinasi dengan unit-unit terkait. Yang kedua,
BKN memfasilitasi proses yang berhubungan dengan layanan manajemen ASN. Dan yang ketiga, BKN akan berkolaborasi dengan Kementerian Pan-RB dan instansi pembina jabatan fungsional untuk memastikan perubahan nomenklatur dan pengaturan baru kementerian agar tidak mengganggu tugas pokok dan fungsinya. Terkait dengan sistem dan integrasi ASN pada Kabinet Merah Putih 2025 sampai 2029, mekanisme untuk proses pengalihan ASN, BKN akan mengeluarkan daftar ASN yang akan dialihkan berdasarkan unit eselon 1, eselon 2 yang mengacu kepada nomenklatur peraturan presiden instansi. Yang kedua, berdasarkan data ASN yang akan dialihkan yang dikeluarkan oleh BKN, instansi melakukan verifikasi dan validasi by system pada SIASN. Dan yang ketiga, data pegawai ASN yang akan dipindahkan berdasarkan data pegawai yang tersimpan dalam database BKN. Apabila ada pegawai yang datanya tidak tercatat dan belum terupdate, maka instansi wajib melakukan update data terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk mendukung percepatan penataan ASN pada Kabinet Merah Putih, BKN melalui Direktorat PPASN yang mendukung digitalisasi manajemen ASN telah membuat fitur pengalian ASN pada layanan sistem informasi aparatur sipil negara dengan mekanisme sebagai berikut. Instansi dapat menampilkan dan mendownload data ASN hasil mapping BKN yang dialihkan per unit eselon 1 dan eselon 2. Instansi induk melakukan checklist atau memilih data ASN yang akan dialihkan ke instansi tujuan. Instansi induk melakukan verifikasi dan menyetujui pengalihan ASN tersebut. Yang keempat, usul tersebut diterima oleh BKN dan selanjutnya ditetapkan SK pengalihan ASN. Dan yang terakhir, SK pengalihan ASN tersebut dapat diunduh pada sistem yang sudah dibangun oleh BKN. Bapak pimpinan dan para anggota Komisi 2 yang kami hormati, berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk oleh Kabinet Merah Putih, maka dapat diprediksi jumlah ASN yang akan dialihkan sebanyak 229.901 pegawai negeri sipil dan P3K. Dengan rincian, untuk Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi sebanyak 2.072. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak dan investasi sejumlah 453 ASN. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebanyak 710 ASN. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 19.545. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 2.256, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22.202 ASN, dan yang terakhir, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan jumlah ASN sebanyak 117.784 ASN. Sehubungan dengan penataan tenaga non-ASN, pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap pertama difokuskan bagi guru, bidan, tenaga honorer kategori 2, serta tenaga non-ASN yang dimulai pada tanggal 1 Oktober hingga 20 Oktober 2024. Sampai dengan 20 Oktober 2024 ini, tenaga non-ASN yang ada dalam database BKN sebanyak 1.789.046 orang. Yang nanti insya Allah akan diselesaikan sesuai dengan mandat Undang-Undang ASN sampai dengan 31 Desember 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, pasca ditekannya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024, tentu fungsi BKN yang berkaitan dengan pengawasan sistem merit akan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ada di dalam Peraturan Presiden tersebut. Untuk itu, BKN telah melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan pengawasan pengendalian pelaksanaan sistem merit. Kemudian mendorong instansi untuk segera menggunakan sistem manajemen talenta dalam proses pengisian JPT. Kemudian pengawasan pengendalian manajemen ASN melalui NSPK.
serta melakukan pengisian CPT melalui aplikasi yang sudah dibangun secara terintegrasi oleh BKN. Demikian pimpinan dan para anggota Komisi 2 yang kami hormati, mendorong motivasi dan mengembangkan kompetensi para ASN sesuai dengan tuntutan kinerja dari organisasi masing-masing. Kemudian yang kelima kami sampaikan bahwa terkait dengan prioritas dari Kementerian PAN-RB dan juga pemerintah pada umumnya untuk menyelesaikan sebuah kapasitas untuk melakukan tata kelola manajemen perubahan yang bisa dilakukan secara cepat. Kemudian yang ketiga, ini kami laporkan, kami mengembangkan untuk mempercepat pembelajaran literasi digital khususnya untuk mendorong dan BKN. Ini akan ada banyak pengisian jabatan-jabatan yang baru yang memerlukan akselerasi tentunya kompetensi khususnya kompetensi kepemimpinan. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, di samping tadi pengembangan kompetensi ASN, ini kami sampaikan. Saya tidak menyangkal bahwa kita harus mementingkan integritas profesional dalam penerimaan para pegawai kita. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, khusus P3K yang sudah mengabdi belasan tahun ini, kita harus juga mempertimbangkan efek kemanusiaan dalam proses seleksi ini. Mereka sudah mengabdi lama. Kalau misalnya hal-hal administrasi yang sederhana, yang sebenarnya itu bisa kita mudahkan, kenapa hal-hal ini menyebabkan mereka tidak bisa untuk lolos pada proses seleksi ini. Jadi kalau kita mengusulkan aspek kemanusiaan untuk seleksi P3K ini juga harus kita kedepankan. Bapak Ibu yang berbahagia, hanya 2 pertanyaan ini saja Pak Pimpinan yang kita tanyakan, tapi kita mohon kepada Bu Menteri untuk memberikan kejelasan jawaban dan solusi terhadap hal yang sampaikan, terutama poin 1 di atas. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan isu yang ketiga, izin Bapak dan Ibu sekalian, isu yang terkait dengan masalah honorer. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Pasal 62 memang sudah melarang pengangkatan tenaga honorer. Jadi saya terima kasih Pak Zul bahwa kita memang tidak boleh lagi para pimpinan daerah tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20. Dan kita diperintahkan untuk menyelesaikan tenaga honorer tahun 2024 ini, dan sudah kita data berdasarkan data yang masuk dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan data itu sudah didata oleh BKN dan sudah selesai sejak bulan 31 Desember 2022 sudah selesai pendataan tersebut begitu. Nah, kita juga sudah membuka formasi yang kita berikan kepada seluruh, kita buka untuk seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi kami tidak bisa membuka formasi tanpa usulan dari instansi yang bersangkutan. Begitu, jadi itu sudah kita, dan pengusulan itu juga harus disesuaikan dengan data yang disampaikan kepada BKN. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan, dan kita sudah menyusun juga mekanisme bagaimana penyelesaiannya, dan kita sudah mengeluarkan Permenpan nomor 347 sampai 349 tahun 2024 kaitannya dengan kriteria pelamar, kemudian bagaimana mekanismenya sudah kita susun sedemikian rupa, dan sekarang untuk P3K juga sudah disiapkan sudah berdasar yang diusulkan. Jadi memang secara kebutuhan daripada instansi pemerintah. Formasi yang kita sediakan 7, tapi yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah baru kurang dari sekitar 1 juta. Demikian. Jadi kita tidak bisa mengarang untuk memasukkan formasi tersebut. Jadi ini lowongannya, proyeksinya ini sedemikian rupa. Jadi ada beberapa yang memang tidak mengusulkan kepada kami, dan juga ada juga yang mengusulkan melebihi daftar yang ada di BKN.
Jadi sesuai dengan kesepakatan antara Menpan RB dengan Komisi 2 beberapa waktu yang lalu ketika kita menyelesaikan Undang-Undang Nomor 20 itu kita akan menyelesaikan seluruh data non-ASN berdasarkan data dari BKN sekaligus juga menyelesaikan data data prioritas yang harus diselesaikan dan mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan pada akhir Desember tahun 2024. Demikian mungkin Mbak Pimpinan